Tribun Bakudapa. Dan topik kali ini adalah sinergitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara pemerintah serta masyarakat. Dan untuk topik perbincangan ini tentu saya sudah mengundang akan narasumber, dan seperti tentu yang sudah diinformasikan lewat flyer promosi, dua narasumber ini adalah yang pertama ada Dr. Kartika Devi Thanos Mars dan juga Ibu Gifliani Nayuan. Dan seperti biasa untuk lebih lengkapnya saya akan meminta kedua narasumber untuk memperkenalkan diri sebelum saya mengajak bincang-bincang. Yang pertama tentu Ibu Devi, kemudian Ibu Nina ya. Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak Aswin. Nama saya Dr. Kartika Devi Thanos Mars. Kebetulan saat ini saya dipercayakan bertugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Bu Nina. Ya, selamat siang Tribuners, saya Gifliani Nayuan, sehari-hari sebagai tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Manado dan juga di Pusat Kajian Gender dan Anak LP2M. Ya. Dan Tribuners tentu tidak akan berlama-lama. Untuk meningkat waktu tentu saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang ya terkait sinergitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang pertama tentu saya akan bertanya ke Dr. Kartika atau Dr. Devi. Mana lebih nyaman ini Dr. Devi ya. lebih pendek, lebih singkat. pendek. Dr. Devi ini kan ini salah satu saya kira isu sensitif juga ya, sensitif dan sangat. Ini ada momentum sebenarnya tahun kemarin ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, TPKS itu disahkan oleh pemerintah, oleh DPR ya, Ibu Ketua DPR Ibu Puan Maharani mensahkan ini, dan itu diapresiasi sangat luar biasa oleh publik, terutama tentu bagi aktivis ya, terkait dengan kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan di Sulut saya kira salah satu yang sangat konsen terkait hal ini. Ini dibuktikan dengan beberapa kali ya, tahun kemarin sampai tahun ini mungkin ya, awal tahun ini Ibu Menteri ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan datang di daerah ini. Ini membuktikan bahwa penanganan di sini sangat mobile, sangat ini ya, sehingga di pusat kedengaran ya. Nah, ini mungkin terkait dengan tema ya, terkait dengan tema kita, terkait sinergitas. Seperti kita tahu bersama tentu kasus-kasus ini menjadi persoalan. Karena apa? Karena banyak yang tidak tertangani. Tidak tertangani karena apa? Karena korban yang tidak mau speak up ya, karena mungkin latar belakang pendidikan atau faktor budaya dan hal lainnya. Kemudian mungkin kepolisian juga perlu dorongan ya dari kita semua, sehingga membutuhkan pemerintah. Mungkin jadi pertanyaan Bu Devi adalah gimana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini mendorong seluruh stakeholder. Ini ada Ibu Nina selain dari GPS juga. Kemudian jadi ini kan tidak mungkin kerja satu pihak. Iya betul. Jadi ini kerja kepolisian dari pemerintah, Pemprov, kabupaten kota. Gimana terkait sinergitas itu? Ya, terima kasih. Jadi selama ini kami mempunyai hubungan yang sangat baik dengan semua pihak, baik itu pihak yang berada di kabupaten kota maupun pihak aparat hukum. Dalam hal ini mungkin kalau untuk provinsi mungkin dengan Polda. Dan juga kami menjalin hubungan juga dengan ke-15 Polres yang ada di Sulawesi Utara. Selain itu juga kami juga menjalin hubungan juga dengan pihak-pihak vertikal, pemerintahan vertikal, kerjasama karena memang tusi daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri. Jadi bukan hanya kami pencegahan saja ya, di dalam pencegahan itu tentunya kami kegiatan-kegiatannya merupakan sosialisasikan ya, seperti tadi yang katanya Pak Aswin bilang Undang-Undang TPKS. Nah itu kami mensosialisasikan itu ke masyarakat, kemudian kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Dan selain TUSI sebagai salah satu tusinya pencegahan, kami juga ada TUSI lainnya itu pemberdayaan di dalam dinas kami.
di salah satu bidang di dinas kami itu pemberdayaan, dalam hal ini pemberdayaan perempuan tentunya ya. Dan juga yang terakhir penanganan. Nah, penanganan di dinas kami itu berada di UPTD PPA kami. Jadi di situ UPTD PPA mempunyai fungsi yaitu menerima pelaporan dari masyarakat jikalau ada kasus-kasus kekerasan. Kemudian kami melakukan juga pergi ke korban, mendatangi korban tersebut, dan kami mengadakan pendampingan kepada korban tersebut secara komprehensif. Jadi pendampingannya itu bukan saja kami mendampingi korban dengan tenaga ahli yang ada pada kami seperti psikolog klinis, kemudian juga ada bantuan hukumnya, advokat, dan juga ada dari medisnya juga dokter kami menyiapkan, dan dari segi rohaninya ada rohaniawan sesuai dengan agama para korban itu. Jadi kami keroyokan bantuin si korban istilahnya seperti itu. Tribuner, saya kira menarik ya, sudah ada penjelasan singkat dari Ibu Devi bahwa penanganan sebenarnya di UPTD PPA di provinsi ya sudah dilakukan ya. Tentu masih bertanya ada kurang sana sini ya. Mungkin lebih ini saya akan tanya ke Bu Nina. Bu Nina, di bagian gerakan perempuan sulut GPS, kira-kira apa sebenarnya yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Devi bahwa penanganan sudah dilakukan ya, sudah jalan, sudah instansinya sudah jalan. Di lapangan kira-kira apa yang dibutuhkan sebenarnya? Kan dibutuhkan misalnya fasilitasnya yang kurang, atau misalnya dalam sinergitas ini ada hal-hal yang perlu dipertajam lagi. Gimana? Ya, baik, terima kasih Pak Aswin. Saya mengacu dari undang-undang tadi yang sudah disebutkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di situ ada bagian yang menyebutkan partisipasi masyarakat. Jadi peran partisipasi masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan. Nah, dalam tema sinergitas kali ini saya kira peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ketika misalnya memberi pelaporan atau melihat ada peristiwa kejadian, ada korban yang mengalami kekerasan. Siapa saja ya, siapa saja ya. Itu punya di dalam undang-undang itu diatur masyarakat wajib memberikan informasi, laporan baik kepada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan juga kepada UPTD yang memang dimandatkan secara khusus dalam undang-undang ini sebagai unit pelaksana teknis di daerah untuk menangani ketika ada kasus kekerasan terjadi. Sehingga peran masyarakat dibutuhkan dalam hal bagaimana ikut memberikan informasi kepada unit-unit penyedia layanan. Dan memang pernah sudah ada pengalamannya dalam lingkungan gerakan perempuan di Sulawesi Utara ketika ada kasus anak di sebuah panti yang mengalami kekerasan. Di situ langsung ada terima laporan, pengaduan, dan di situ langsung dari teman-teman yang bergerak di penyedia layanan pendampingan hukum, jadi langsung mendatangi, dan waktu itu memang kami bertemu dengan UPTD provinsi. Artinya memang sudah ada kerjasama selama ini. Jadi kami berkoordinasi. Jadi itu juga penting bagaimana dalam sinergitas itu perlu ada koordinasi antara lembaga-lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan tentunya UPTD PPA, Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sehingga ketika kami ke sana bertemu dan bagaimana mendampingi, mendengarkan dulu melihat kondisi korban, lalu langsung kemudian ditangani oleh UPTD ya ketika membutuhkan layanan lebih lanjut baik psikologis, itu ada tenaga pendampingan psikologis yang tersedia di UPTD PPA. Dan itu semua gratis ya. Gratis. Semua gratis. Gratis. Jadi di underline benar-benar itu memang dipersiapkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kita dengan anggaran yang ada di provinsi, APBD provinsi, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli tersebut untuk diberikan. Dibayar oleh negara ya? Ya, betul. Ada honornya dari kami, seperti itu. Tapi ini kan dari Pemprov Sulut dalam hari ini UPTD-nya tentu kan sebaik mungkin tentu tidak mungkin mengcover semua. Betul. Kasusnya tentu demikian banyak dan jadi saya kira bagaimana juga dari Pemprov Sulut saat ini pemberdayaan Bu Kadis bersinergi ya dengan kabupaten kota. Betul. Gimana kan mungkin di provinsi fasilitasnya sudah
cukup ya, sudah cukup artinya ada. Tapi saya kira dengan dinamika di 15 kabupaten kota ini ada Bolmong Raya, ada Sangihe, Kepulauan. Gimana mengoptimalkan di kabupaten kota? Kami selalu mengadakan koordinasi dengan mereka. Baru-baru ini kami minggu lalu itu kami adakan rapat koordinasi dengan 15 kabupaten kota yang ada. Seluruh stakeholder kami undang, dan di dalamnya itu juga salah satunya yang kami bahas adalah untuk mempersiapkan UPTD di kabupaten kota. Karena pada saat ini Pak Aswin baru 6 kabupaten kota yang ada dari 15 yang sudah ada UPTD-nya. Itu kalau bisa saya sebutkan di sini, 6 kabupaten kota itu adalah Bolan Mongondo Timur, Manado, Kota Mobagu, Minahasa Tenggara, Bolan Mongondo Utara, dan yang satu lagi dalam proses ini Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara. Seperti itu. Jadi on progress. Iya. Artinya ya ini kabupaten kota tentu sangat diharapkan sekali oleh pihak provinsi sehingga untuk share-share misalnya ada kasus kan terlalu jauh, misalnya ke Boltim, ke Bolmong Utara ada sekian jam itu. 4-5 jam baru tembus Bolmong, baru sampai. Sehingga saya kira memang dibutuhkan ini ya keterkaitan atau sinergi antara provinsi dan ini. Kalau dengan pusat gimana? Dengan kementerian? Ini sinergitas kita dengan pusat ini dia selalu setiap minggu kita punya koordinasi yang sangat baik dengan mereka. Baru-baru ini juga kami berkoordinasi mengenai ini agak keluar dari jalur mungkin ya, ada bencana di Manado untuk bantuan-bantuan bencana, khususnya untuk bantuan spesifik anak dan perempuan. Kami sudah kewalahan, jadi buffer stok kami cuma sekian, sementara korbannya banyak, kami tidak bisa memenuhi. Nah, ini salah satu koordinasi kami di sana seperti itu. Karena juga pada saat bencana seperti ini juga Pak Aswin, kita juga perlu memikirkan bagaimana anak-anak dan perempuan ini di lokasi penampungan bencana itu mereka terlindungi, aman ya, nyaman, posko, seperti itu. Apakah kamar mandinya mereka terpisah antara perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya, untuk menghindarkan adanya tanda kutip perilaku negatif yang nantinya bisa kena kepada anak-anak dan perempuan. Bisa memicu di keadaan ini kan bencana kan. Artinya hal-hal yang spesifik perlu dipikirkan. Mungkin saya langsung juga ke Bu Devi. Ini kita sudah berbincang-bincang sinergitas, tapi mungkin para Tribuners ingin tahu juga gimana sih data kekerasan kita, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah menurun atau naik atau gimana sebenarnya, sehingga jangan sampai Ibu Nina dan kawan-kawan bincang sudah ada kasus dia atau gimana. Oke Pak Aswin, dari yang saya bawa datanya pada saat ini ya, untuk data yang masuk di dalam UPTD kami, UPTD PPA Provinsi ini dimulai di tahun 2020 ya. Kurang lebih ini ada sekitar 114 kasus yang masuk di kami. Itu kemarin ya? 2020 Pak. 2020. Kemudian di tahun 2021 dia kurang lebih totalnya 220. Jadi bayangkan dia 100% lebih. 100% ya kurang lebih ya. Jadi dari 114 jadi 220. Kemudian di tahun 2022 juga meningkat Pak. Ini sekitar 270-an kasus. Dan tahun 2023 sekarang baru posisi 29 Januari ini sudah ada 15 kasus yang pelaporannya masuk di UPTD kami. Jadi Tribuners ini kalau lihat data-data ini ya mungkin terlalu mendramatisir kalau saya mengatakan ini darurat juga kita ini artinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang harus menjadi perhatian. Karena ini mungkin menurut saya ada dua penyebab. Bisa karena memang kasusnya meningkat, kedua karena lebih banyak yang speak up, yang bicara, lebih banyak orang yang merasa yang Bu Nina katakan tadi berani untuk bersaksi, untuk bicara. Bu Nina, kira-kira ini melihat data ini ya, ternyata meningkat, artinya Bu Nina dan kawan-kawan dari GPS bicara ada benarnya karena memang ini meningkat kasus. Gimana sebenarnya di lapangan? Dengan meningkatnya kasus sebenarnya ini memang sudah merupakan darurat ya. Kita bisa melihat ini darurat dan memang harus butuh perhatian, kepedulian dari semua pihak.
tidak hanya tentu pemerintah, masyarakat ya harus memberikan perhatian. Dan mengenai meningkatnya kasus ini memang di satu sisi kita perlu membaca ini sebagai tadi yang sudah disampaikan, berarti sudah ada kesiapan dari si pihak korban untuk menyampaikan apa yang dialami, pengalaman dia sebagai korban. Dan itu kenapa sampai kalau dulu kan kenapa tidak berani, tidak siap. Itu berarti sudah ada pihak-pihak yang bagaimana pemberdayaan, penyadaran. Dan itu memang tidak mudah ketika kami berjumpa dengan para korban, memang pada awalnya tidak mudah untuk berbicara, untuk menyampaikan. Karena itu peran pendamping di sini sangat penting. Pendamping untuk bagaimana menolong korban untuk bisa berbicara, untuk terbuka. Betul. Itu sangat dibutuhkan, sehingga saya kira mungkin ini bisa menjadi semacam kita bukan juga bersyukur bahwa kasus ini terungkap meningkat ya, tetapi berarti bahwa peran pendamping, lembaga-lembaga layanan yang menyediakan layanan pendampingan itu terus bekerja bersama-sama. Tentu kami sangat mengharapkan pihak pemerintah ya untuk mendorong upaya bagaimana supaya korban ini terlindungi, bisa ketika ada kejadian bisa memiliki kesiapan untuk menyampaikan, melapor setidaknya, atau orang-orang terdekat ya di mana korban itu berada bisa dia sampaikan. Ya, jadi itu kasus itu memang kalau secara nasional juga dalam catatan Catahu ya itu juga kasusnya meningkat 300.000 lebih tahun lalu 2022, sehingga ini memang sudah merupakan satu wake up call sebenarnya ya untuk semua pihak untuk bagaimana mempedulikan, melakukan baik pencegahan dan juga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bu Nira, ya ini kebetulan ada Ibu Kadis tentu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang jadi kendala-kendala atau tantangan di lapangan ketika melakukan pendampingan terhadap korban? Apa tantangan yang sehingga membutuhkan tentu dorongan dari semua pihak, termasuk tentu dari pemerintah di berbagai kasus, mungkin kalau kasus KDRT atau ruda paksa atau pelecehan, kira-kira apa yang sering jadi kendala di lapangan, sehingga Ibu Kadis juga boleh dengar. Ya, sebenarnya kalau ya dari pengalaman dan juga mungkin pernah mendengar ya dari beberapa teman-teman yang terlibat dalam menyediakan layanan, memang pertama ketika pendampingan kepada korban itu tidak mudah, dan juga mungkin resources ya kita terbatas masyarakat, walaupun memang ada beberapa teman-teman yang sudah punya kompetensi dalam menyediakan layanan hukum, misalnya bantuan hukum, ada lawyer ya, ada tim lawyer, ada juga yang sudah memang saat ini ada kan tadi gratis. Iya, kalau di UPTD gratis. UPTD ada gratis ya, tapi di limisannya di GPS ya ada teman-teman yang memang berkecimpung dalam memberikan bantuan hukum lain, itu juga masih pro bono. Pro bono, tapi sudah ya karena kepedulian itu ya, memberikan perhatian dan juga bergerak bersama bagaimana mendampingi ketika misalnya harus ke unit pengaduan di Polres ya. Jadi di GPS itu apa yang dilakukan? Misalnya melihat korban, kemudian pendampingan. Iya, kita mendatangi, pernah dalam beberapa kasus lalu mendampingi korban. Kemudian ada yang melakukan layanan bantuan hukum, ada yang melakukan layanan bantuan pendampingan konseling ya. Tapi memang keterbatasan masih sangat SDM. SDM dan juga kita ya misalnya kalau psikologi kan itu butuh yang banyak itu pendampingan psikologi kita masih kurang ya. Padahal ini kan korban dia ketika mengalami kekerasan dia dampak secara psikologis itu ada. Sehingga disinilah bagaimana keterbatasan dalam soal bagaimana menopang, memberikan penguatan psikologis kepada korban ini sangat dibutuhkan. Dan di sini mungkin peran dari UPTD sangat diharapkan ya bisa memberikan penguatan psikologis. Bu Devi, ini tadi kan kita sudah berbicara, sudah ada tadi data kasus-kasus, kemudian bagaimana sinergitas dengan kabupaten kota. Tapi saya kira penting, kan tadi di awal terbicara bahwa penting juga keterlibatan seluruh masyarakat. Ya. Betul. Jadi saya kira mungkin yang lebih ini kan tokoh masyarakat, tokoh agama di gereja, masjid, di Hindu Buddha juga. Gimana
caranya dari Ya. ini gimana? Ya, kami itu ada beberapa bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di masing-masing bidang itu kita mempunyai program untuk pencegahan. Dalam hal ini tadi seperti Pak Aswin katakan, ini gimana nih caranya nih kita bekerja sama dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Di setiap kegiatan kami mengundang mereka, Pak. Jadi selain mengundang mereka untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan, kemudian juga hal-hal bagaimana kita mensosialisasikan undang-undang seperti TPKS ini kepada masyarakat agar masyarakat awam tahu ada ini undang-undang, dan kalian jikalau diberlakukan seperti itu ada hukumannya seperti itu. Nah, itu yang kami juga butuh kerjasama dengan mereka. Makanya pada setiap kegiatan kami untuk sosialisasi kami mengundang seperti itu, bukan saja tokoh agama dan tokoh masyarakat, tetapi LSM, kemudian juga seperti tadi yang saya katakan di awal, aparat hukum dari kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Ini Bu Devi, saya mendapat informasi kebanyakan kan kasus-kasus di Sulawesi Utara ini ada yang sudah lama, artinya ini lama itu kan misalnya KDRT itu sudah dari dulu ada juga KDRT, kemudian ruda paksa atau pemerkosaan, ada. Tapi sekarang yang tren ini adalah kasus-kasus yang memanfaatkan teknologi online. Banyak itu. Banyak. Gimana mungkin dari mungkin nanti dengan Ibu Nina juga gimana sinergitas antara dari pemerintah, kemudian dari relawan juga ya untuk melakukan ini, karena ini yang menyerang yang terdampak dengan kasus-kasus boleh dikata kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual ini di basis online ini adalah generasi muda. Kemarin yang ibu yang di kepolisian itu dia juga yang ngomong ke informasikan, itu banyak sekali yang ini. Gimana Bu? Justru itu Pak Aswin, kita dalam hal ini juga kita ingin menyuarakan kepada masyarakat, terlebih pada generasi muda ya, melalui Dinas Pendidikan kami jadi bisa kunjungan ke sekolah-sekolah, kemudian kami mensosialisasikan bahwa di mana ada undang-undang ITE. Ya kan, dimana tidak sembarangan Anda menggunakan media sosial seperti itu. Jadi hati-hati. Dan kemudian saya rasa juga bagi anak-anak juga orang tuanya itu lebih memilih lagi atau lebih istilahnya mendampingi si anak dalam mereka bermain media sosial. Nah, ini kami biasanya bekerja sama dengan PKK, Pak. Tim penggerak PKK. Karena tim penggerak PKK dia punya jangkauan itu sampai di Dasawisma. Dasawisma itu dia sampai 10 keluarga per Dasawisma, 10 sampai 20 keluarga itu di lingkungan mereka masing-masing. Nah, itu memang jauh sampai di bawah. Itu kami bekerja sama dengan efektif. Jadi setiap kali mereka ada pertemuan-pertemuan, mungkin ya ibu-ibunya bisa kita kasih pencerahan istilahnya ya, seperti itu, untuk mendampingi anaknya dan ibu-ibunya jangan sampai gaptek. Ibu-ibunya nggak tahu nih mau buka misalnya ya, buka handphone, anaknya yang lebih jago. Saya aja kayak begitu kali Pak Aswin, anak saya lebih jago buka pasti gadget. Nah, seperti itu contohnya, seperti itu. Bu Nina, itu kasus-kasus ini kemarin Ibu sampai itu yang di Polres itu yang menangani ini. Jadi itu yang micet. Jadi katanya tiap minggu itu ada operasi dari kepolisian, tapi tiap minggu itu banyak. Bagaimana pengalaman mungkin ada dari GPS, ada yang kalau saya ini mungkin bicara dari konteks lembaga pendidikan ya, saya kira penting untuk bagaimana memberikan penyadaran di lembaga pendidikan. Karena misalnya mahasiswa ya di lembaga pendidikan tinggi itu memang pernah ada kasus juga mahasiswa melakukan penelitian soal itu. Dan memang yang harus diteliti kenapa anak-anak muda ini terlibat dalam praktek micat itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Ada yang bukan faktor ekonomi sebenarnya. Jadi ada suatu penelitian yang bukan karena faktor ekonomi, tetapi kenapa? Nah, ini yang harus menjadi juga perhatian ya.
sehingga penyadaran itu selain dari dunia pendidikan, tentu misalnya lembaga-lembaga keagamaan, Keagamaan, gereja, masjid, melalui khotbah Artinya atau semua stakeholder ini iya, boleh. semua stakeholder Iya, harus bisa. memberikan, karena memang KBGO, kekerasan berbasis gender online ini sekarang memang menjadi ini juga ya, satu persoalan yang kompleks dan harus diseriusi oleh semua pihak. Karena memang anak-anak muda yang banyak yang menjadi korban Iya, dalam iya. KBGO ini. Ya, Tribuners, bincang-bincang ini mungkin tentu kalau ini terus panjang ini dia, tapi dibatasi juga oleh waktu bincang-bincang kita ini. Tapi sebelum tutup saya ingin tanya ke Bu Kadis terkait dengan pelaporan tadi saya. Itu pelaporan itu dikatakan kan ada operator atau apalah itu mungkin Ya. itu 1 kali 24 jam dan Kalau untuk pelaporan ini Iya. dia untuk SAPA 129 itu dari Kementerian PPARI itu 1 kali 24 jam. Kami punya pelaporan namanya lapor kekerasan, laker. Laker. Iya, itu di-download dulu di ada aplikasinya ada ya? aplikasinya, iya. boleh diinformasikan Bu. Iya. Jadi ada aplikasi laker yang dari Dinas Itu 1 kali 24 Pemberdayaan jam atau gimana? 1 kali 24 jam kan karena itu aplikasi. Jadi mereka iya. Otomatis, iya. otomatis. Nanti kami bisa membacanya kapan saja itu dia. Seperti itu. Tapi kalau yang on call itu SAPA 129 itu ada di Kementerian PPARI. Tentunya mereka akan koordinasi dengan provinsi atau kabupaten kota yang laporannya dari mana ini. Seperti itu. Jadi lapor aja ya. Lapor aja langsung. Telepon Tentu harus 129. jelas data alamat. Tentu, alamat, namanya, begitu. Nanti akan dikonfirmasi kembali laporannya. Seperti itu. Kalau yang laker, yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi itu by WA ya. Iya, Seperti iya. itu. Kalau datang langsung ke ini Boleh, 1 kali 24 jam kalau datang langsung. di UPTD PPA. tempatnya PPA. di mana Bu? Ini Tempatnya lokasinya? di Tikala. Tempatnya di Tikala. Jadi Iya, itu langsung. Tribuners, jadi ini saya kira pelayanan ini luar biasa ya saat ini ternyata dari online-nya, kemudian bisa datang langsung, tentu juga yang melapor juga harus jelas juga, artinya akan diverifikasi ini laporan ini betul atau janda atau kan ada mungkin bisa aja ada yang Hoax ya. hoax atau ya main-main. Nah, jadi tentu akan laporan-laporan yang terverifikasi yang betul, tentu itu yang akan ditindaklanjuti dan mungkin dibagikan ke ada yang langsung ke kepolisian ya, ada yang ditangani langsung mungkin, ada artinya di-share ke instansi terkait. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang kita, dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement dari masing-masing ya. Cuma singkat saja, mungkin bisa harapan atau saran terkait dengan perbincangan kita. Pertama saya beri kesempatan ke Ibu Nina, terakhir ke Ibu Kadis. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aswin. Tribuners, dalam kita memasuki tahun 2023 ini, kita berharap bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang dimana kita menseriusi kasus-kasus kekerasan terhadap kaum rentan, perempuan dan anak, dan peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam misalnya ketika ada kejadian, ikut melaporkan, ikut bagaimana juga mendampingi korban supaya mengalami penguatan secara psikologis. Kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita ikut memberikan kepedulian kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana sinergitas melalui koordinasi dengan baik pemerintah dan juga lembaga-lembaga penyedia layanan yang ada di masyarakat itu bisa difungsikan, digunakan semaksimal mungkin supaya kasus ini betul-betul kasus kekerasan bisa tertangani secara serius dan secara tuntas, tidak ada keberulangan, karena itu mandat Undang-Undang 12 2022, tidak terjadi keberulangan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian, Pak. Bu Kadis, silakan. Ya. Terima kasih untuk seluruh masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat di Sulawesi Utara. Saya tekankan agar sama-sama kita melindungi perempuan dan anak-anak
yang seperti tadi dikatakan adalah kaum rentan terhadap kekerasan dan juga terhadap segala hal yang merugikan, yang berakibat merugikan para anak-anak dan perempuan ini. Speak up, jangan takut. Apa yang terjadi di sekitar Anda ataupun yang terjadi pada diri Anda sendiri tentang kekerasan itu, speak up, laporkan kepada kami, pihak berwajib, ataupun kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah masing-masing. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju, Sulawesi Utara hebat. Terima kasih. Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik sinergitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara pemerintah dan masyarakat. Dan tentunya saya Asyul Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kartika Devi Thanos Mars selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, dan juga kepada Ibu Gifliani Nayuan MTH selaku Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak LP2M IAKN Manado dan juga merupakan aktivis di GPS. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Aswin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.